Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawa pohon kurma. kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim, Teman-teman Muslim betul. bawa pohon kurma. bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang Di domba. kandang domba. Ini dipublikasikan oleh channel YouTube-nya Dr. Richard Lee, mengatakan bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran pasti bukan Yesus Kristus di Alkitab. Dengan salah satu alasannya adalah, menurut Elia, Isa Al-Masih di Al-Quran itu dikatakan atau dinarasikan Isa lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus Kristus di Alkitab lahir di kandang domba. Nah, ya. Sekali lagi, dengan segala hormat harus tegas saya katakan, pernyataan-pernyataan seperti itu tidak lebih daripada pembodohan dan penipuan publik. Halo sobat-sobat dimanapun berada, video ini akan menjadi video yang cukup menarik ya. Karena lagi-lagi kita akan membahas salah satu pembodohan publik ya, dan juga public deception ya. Jadi pembodohan publik ini juga bisa mengarah kepada penipuan publik yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang ngaku-ngaku sebagai Kristen ya. Jadi ngaku-ngaku Kristen tapi menebarkan pembodohan publik dan penipuan publik, yaitu dengan menebarkan berita bohong bahwa Isa Al-Masih itu beda atau Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus. Ya, ajaran Al-Quran sangat berbeda dengan ajaran Alkitab. Pokoknya ya, ajaran Islam itu beda banget dengan ajaran Kristen. Nah ya, jadi intinya banyak oknum-oknum yang berani nyebut diri sebagai Kristen, berani ngaku-ngaku sebagai Kristen, tapi menebarkan pembodohan dan penipuan publik dengan menyebarkan berita bohong alias hoax yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran itu bukan Yesus Kristus di Alkitab. Nah, pada video kali ini kita akan kembali mengulasnya. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, perbincangan kali ini cukup menarik ya, karena video ini bersifat sebuah bentuk reaksi ya, video reaksi atas podcastnya Dr. Richard Lee. Ya, tahu Dr. Richard Lee, tahu semua ya. Dr. Richard Lee ya. Di mana video podcast Dr. Richard Lee ini yang mengandung pembodohan dan penipuan publik ini sudah ditonton lebih dari 1 juta viewers. Wah, ngeri. Dr. Richard Lee dalam sebuah podcastnya mengundang seorang laki-laki yang seperti perempuan. Ya, jadi penampilannya cantik gitu ya, cantik seperti perempuan. Bentuk tangannya juga kayak perempuan, wajahnya juga seperti perempuan ya. Tapi dia seorang cowok, ya, seorang laki-laki yang bernama Elia. Ya, Elia, wah namanya bagus ya. Elia itu namanya kalau bahasa Ibrani artinya El-Yah. El itu Allah, Yah itu Yahweh. Jadi nama Elia artinya Yahweh adalah Allah. Lah ya, tapi bukan berarti Elia ini adalah Yahweh yang sedang menjelma menjadi manusia, maka diberi nama Yahweh adalah Allah. Bukan ya. Jadi ada nabi di perjanjian lama itu namanya Elia, yang artinya Yahweh adalah Allah. Bukan berarti Nabi Elia adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Bukan ya. Begitupun jika di perjanjian baru dan juga di perjanjian lama ada orang namanya Joshua atau Yasua, yang bahasa Indonesianya Yosua atau bahasa Yunaninya Iesus ya. Yosua Hamasia, Yesus Kristus. Nah ya.
Jadi nama Yesus atau nama Yosua itu juga berarti Yahweh menyelamatkan. Karena dari kata Yahsua. Yahnya itu dari Yahweh. Ya, Sua menyelamatkan. Nah, jadi orang ini atau Joshua ini bernama atau memiliki makna Yahweh menyelamatkan. Bukan berarti orang yang bernama Joshua, salah satunya penyanyi dulu ya. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabuk ya. Joshua penyanyi cilik dulu. Itu bukan berarti meskipun dia namanya Joshua bermakna Yahweh menyelamatkan. Bukan berarti dia adalah Allah Yahweh yang menjelma jadi manusia. Bukan. Nah, begitupun dengan Yesus ya. Yesus itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Jesus, bahasa Yunaninya Yesus. Ya. Dia juga bukan Yahweh yang menjelma jadi manusia. Walaupun dalam bahasa Ibrani arti nama Yasua atau Yosua adalah Yahweh menyelamatkan. Seperti Nabi Elia di Perjanjian Lama, Nabi Elia diberi nama Elia. Yahweh adalah Allah ya. El-Yah. Jadi El-Yah itu atau Elia itu artinya Yahweh adalah Allah. Nah, video yang akan kita reaksi ini adalah pernyataan-pernyataan yang sesat dan menyesatkan, mengandung pembodohan dan penipuan publik yang dilakukan dalam podcastnya Dr. Richard Lee ketika mengundang seorang muda ini yang bernama Elia. Ya, oke, kita simak aja dulu sahabat-sahabat. Langsung kita simak ya cuplikan videonya. Demikian. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh, tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Oh ya teman-teman, Elia ini dulu saya mungkin seperti sebagian Anda berpikir orang ini adalah cewek ya, karena wajahnya kelihatan kayak agak cantik gitu ya, tangannya juga lentik seperti cewek, cara bicaranya juga perempuan banget ya. Tapi ternyata dia ini cowok ya. Jadi banyak orang yang mungkin sempat bingung juga, tidak tahu ini cewek cowok, ini cewek apa cowok ya. Ternyata menurut pengakuannya dia adalah cowok ya. Ini demikian cuplikan videonya. What are you? Kamu apa? Kristen Katolik? Oh, aku Protestan. Protestan. Aku Oke. Lutheran, aku Kamu Lutheran. Protestan? Punya gereja? Punya gereja. Oke, bukan maksudnya kamu punya gereja Pribadi. Pribadi No, nggak ada ya. Tapi umat Kristen yang mempelajari tentang teologi dari Alkitab. Betul. Betul seperti itu ya. Teologis dan historis. Teologi dan historis. Ini pertanyaan netizen ya, dan pertanyaan aku pribadi, tapi boleh ya. Gitu sih gue. Cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya, saya tahu. Panggilnya Mas ya. Iya, betul. Mas Elia ya. Soalnya ya gitu lah. Sorry ya sebelumnya. Oke, supaya saya bisa bertanya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau berarti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tahu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan terserah.
Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh? Kadang terlalu semangat menggembur-gemburkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Nah, itu tadi ya, cuplikan video podcast atau wawancara Dr. Richard Lee dengan seorang yang ngaku Kristen yang bernama Elia, ya, yang cowok tapi kayak cewek. Ya. Oke, sahabat-sahabat. Sebenarnya dari beberapa hal yang disampaikan oleh Elia itu, ya, saya mendapati banyak hal yang harus dikritisi, ya. Tetapi ini video kali ini menjadi video bagian pertama. Ya mungkin besok atau lain waktu saya akan berikan bagian kedua. Saya akan mengkritisi beberapa kekeliruan fatal yang disebarkan oleh Elia melalui channel YouTube-nya Dr. Richard Lee ini. Tapi pada kesempatan ini saya bahas yang sederhana dulu ya. Besok atau lain waktu kita akan bahas tentang menurut Elia bahwa menurut Al-Quran Isa tidak mati disalib, ya contohnya itu ya. Tapi kita tidak akan bahas itu di kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan bahas pernyataan yang jelas-jelas mengandung public deception, kebohongan publik alias hoax. Ketika seorang Elia, dan ini dipublikasikan oleh channel YouTube-nya Dr. Richard Lee, mengatakan bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran pasti bukan Yesus Kristus di Alkitab. Dengan salah satu alasannya adalah, menurut Elia, Isa Al-Masih di Al-Quran itu dikatakan atau dinarasikan Isa lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus Kristus di Alkitab lahir di kandang domba. Nah, ya. Jadi dengan alasan ini, sekali lagi ya alasannya, katanya ini, Isa Al-Masih di Al-Quran pasti bukan Yesus Kristus di Alkitab. Sebab Isa Al-Masih di Al-Quran lahirnya di bawah pohon kurma. Yesus Kristus di Alkitab lahirnya di kandang domba. Begitu narasi yang disampaikan. Sekali lagi dengan segala hormat harus tegas saya katakan. Pernyataan-pernyataan seperti itu tidak lebih daripada pembodohan dan penipuan publik. Ya. Jadi kalau ada oknum-oknum ustadz, ulama, pendeta, profesor, doktor, pastor, dan sebagainya juga masih menyatakan hal yang sama, bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran pasti bukan Yesus Kristus di Alkitab. Sebab Isa di Al-Quran lahirnya di bawah pohon kurma. Yesus Kristus di Alkitab lahirnya di kandang domba. Statement-statement seperti itu tidak lebih daripada hoax alias pembodohan dan penipuan publik. Sebab faktanya adalah Anda bisa buka Al-Quran Anda atau juga Bible Anda. Anda buka Al-Quran Anda tidak akan pernah menjumpai narasi bahwa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Atau bahwa Maryam melahirkan putranya di bawah pohon kurma. Tidak ada. Ya. Jelas, saya ulangi ya. Anda bisa cari di Al-Quran, di kitab manapun, ayat manapun, Anda tidak akan pernah menemukan. Bukan cuma Anda. Orang di seluruh dunia membuka Al-Quran dengan mata kepalanya sendiri. Tidak akan pernah menemukan narasi yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Atau Maryam melahirkan bayinya. Atau Maryam melahirkan putranya. Atau Maryam melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Tidak ada.
Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa buka di dalam Alkitab, Injil Kitab Perjanjian Baru, apakah di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua kitab-kitab Perjanjian Baru, Anda tidak akan juga pernah menemukan narasi yang mengatakan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Nggak ada. Yesus lahir di Bethlehem, Yudea. Ya, di Bethlehem Efrata. Itu ada ayatnya. Daerahnya Bethlehem. Tapi tempatnya di mana? Tidak ada disebutkan mungkin di rumah bidan atau kemudian di tempat melahirkan, apalagi dikatakan di kandang domba. Nggak ada. Nggak ada. Jadi artinya adalah kebohongan besar. Baik orang yang mengatakan Isa Al-Masih menurut Al-Quran lahir di bawah pohon kurma. Dan juga kebohongan besar orang-orang yang mengatakan Yesus Kristus menurut Alkitab lahir di kandang domba. Ini penipuan publik. Ini dogma, doktrin yang dibuat hanya untuk membentur-benturkan Islam dengan Kristen. Doktrin ini dibuat untuk memperkeruh, untuk mempermusuhkan ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab. Maka dibuatlah dogma yang sangat kurang ajar ini. Dogma yang super duper kurang ajar. Mengatakan, menurut Al-Quran, Isa lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan menurut Alkitab, Yesus lahir di kandang domba. Ngomongnya sopan ya. Penipu-penipu tuh banyak gitu teman-teman. Ngomongnya selalu sopan. Al-Quran itu ya pasti bertentangan dengan Alkitab. Buktinya, Isa di Al-Quran dikatakan lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus di Alkitab dikatakan lahir di kandang domba. Loh, berbeda kan? Jadi ini bertentangan, jangan disama-samakan. Ya, Isa Al-Masih jangan disamakan dengan Yesus Kristus karena sudah jelas-jelas tempat lahirnya beda. Ya, jadi ngomongnya sopan seperti itu, teman. Ya. Ya memang begitu. Sebagian besar penipu-penipu itu selalu sopan, santun. Cara bicaranya sopan, santun seperti saya. Ya, saya tersolimi. Kita bicara harus sopan, harus santun, sopan, santun. Itulah. Ya. Tetapi kita semua yang berani melihat, berani meneliti dengan mata kepala kita sendiri, kita akan tahu sahabat-sahabat. Sesopan apapun cara mereka membuat dogma, membangun doktrin, ternyata semua itu tidak lebih daripada asumsi dan asumsi yang dibuat untuk menebarkan kebodohan dan penipuan publik belaka. Sebab faktanya, tidak ada satupun ayat di Al-Quran mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Dan juga di Alkitab tidak ada satupun ayat mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Sebagai informasi sahabat-sahabat ya, narasi atau ayat Al-Quran yang sering dipelintir, ya, diasumsikan sebagai bukti bahwa menurut Al-Quran Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu adalah surat Maryam, ya, surat ke-19 ayat 23. Yang tertulis demikian. Perhatikan baik-baik narasinya. Ayat ini sama sekali tidak mengatakan bahwa Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Atau Maryam bersalin melahirkan putranya di bawah pohon kurma. Tidak. Ya. Perhatikan baik-baik ayatnya. Demikian. Maka rasa sakit akan melahirkan anak. Ya, jadi maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia dalam kurung bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Perhatikan teman-teman. Narasi ayat itu mengatakan, maka rasa sakit karena apa? Sakit kenapa? Karena akan melahirkan anak. Ya. Memaksa ia, ya, jadi rasa sakit yang dialami oleh Maryam itu memaksa dia bersandar di pangkal pohon kurma. Itu narasinya.
Tetapi ayat ini dipelintir oleh banyak orang, diasumsikan, dihalusinasikan, dihayalkan, dan dijadikan dogma atau doktrin bahwa loh, Isa lahir di bawah pohon kurma. Ini ngawur teman-teman ya. Dalam banyak video terdahulu dan dalam berbagai kesempatan saya sudah sering sampaikan. Saya kasih ilustrasi yang berdasarkan kisah nyata. The true story. Ya, jadi ini betul-betul kisah nyata. Ini sebagai ilustrasi ya, supaya teman-teman memahami surat Maryam ayat 23 ini. Ketika dikatakan bahwa Maryam merasa sakit akan melahirkan, kemudian hal itu ya, rasa sakitnya itu memaksa ia bersandar di pangkal pohon kurma. Ada pohon kurma ini ya, dia bersandar. Kenapa? Karena sebelumnya kesakitan. Dan itu tidak dikatakan bahwa kemudian anaknya brojol lahir di situ, enggak. Ya. Maka saya berikan ilustrasi. Dulu ketika mantan istri saya mengandung anak saya, setelah 8 bulan ya, bukan 9 bulan. Karena anak saya lahirnya prematur, bukan 7 bulan tapi 8 bulan ya. Pada sekitar tanggal akhir Desember, ya, akhir Desember sekitar tanggal 27, 28, 29, 30, 31 ya. Itu perutnya kesakitan. Nah, singkat cerita sekitar tanggal 30, 31 saya membawa istri saya pada satu yang perutnya sakit. Sakit kenapa? Karena hendak melahirkan. Ke rumah bidan di Jalan Bisma Denpasar, Bali. Ya. Jadi bulan Desember tanggal 30, 31 istrinya Frans Donald yang perutnya sudah besar, hamil 8 bulan, kesakitan karena hendak melahirkan, dibawa ke rumah bidan. Begitu narasinya. Perhatikan baik-baik. Tapi apakah itu bisa diartikan, oh berarti brojolnya bayinya lahir di rumah bidan. Rumah bidannya di mana? Di Jalan Bisma Denpasar. Loh kok bisa begitu? Lah itu katanya. Perutnya kesakitan, tanggal 30, tanggal 31 Desember dibawa ke rumah bidan. Nah, padahal teman-teman, faktanya, realitasnya, kenyataannya, anak saya atau bayi yang dilahirkan oleh mantan istri saya itu tidak lahir di rumah bidan. Tetapi lahirnya tanggal 1 Januari, ya, sekitar jam 4 pagi tanggal 1 Januari di rumah sakit Sanglah yang jaraknya sekitar 2-3 kilo, ya, sekitar 2 atau 3 kilo dari rumah bidan, ya. Rumah bidan mantan istri saya tanggal 30, 31 Desember saya bawa ke rumah bidan karena perutnya sakit hendak melahirkan. Tetapi pas itu malam tahun baru ya, bidannya mengatakan, wah saya nggak mampu ini, kita harus rujuk ke rumah sakit. Nah, akhirnya meskipun sudah 2 hari 2 malam di rumah bidan, tapi bayi itu lahirnya tidak di situ, tapi jarak sekitar 2 atau 3 kilo, yaitu di rumah sakit Sanglah. Loh ya. Nah, jadi kembali ke narasi Al-Quran tadi. Ketika surat Maryam ya, ayat 23 mengatakan, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Itu bukan berarti anaknya atau brojolnya bayinya itu juga di bawah pohon kurma. Bukan. Ya, jadi semua orang yang mengasumsikan, menafsirkan seenak jidatnya, menghayalkan bahwa karena bersandarnya di pangkal pohon kurma, maka lahirnya juga di bawah pohon kurma. Ini jelas-jelas asumsi yang ngawur, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah juga kita sampaikan, di Alkitab juga begitu. Memang ada satu narasi ayat mengatakan bayinya Yesus itu dibaringkan di palungan. Nah, palungan itu bisa ditafsirkan sebagai tempatnya kandang, ya, kandang domba gitu. Nah, tetapi tidak dikatakan Bunda Maria melahirkannya di kandang, enggak. Yang dikatakan adalah bayinya yang sudah lahir, bayi sudah lahir, ditaruh di palungan. Tetapi diartikan oleh banyak orang, diasumsikan, dihalusinasikan, dihayalkan, dan kemudian dijadikan doktrin. Yesus lahir di kandang domba.
Ngawur ini. Ya. Jadi baik siapapun yang membaca Al-Quran surat Maryam ayat 23 dengan mengartikan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma, padahal Al-Quran tidak berkata begitu, maupun Anda yang membaca Alkitab dengan mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba, padahal Alkitab tidak pernah mengatakan itu, semua itu tidak lebih daripada sahibul ngibul hikayat, yang jika terus diajarkan menjadi pembodohan publik dan juga hoax alias penipuan publik. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Ini bagian pertama ya. Bagian pertama dari rangkaian video saya menanggapi hoax pembodohan publik yang sudah dilakukan oleh Mas yang seperti Mbak ini ya. Mas yang seperti cewek ya, Mas Elia ya, melalui channel YouTube-nya Dr. Richard Lee. Oke, kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Oke sahabat-sahabat, Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini baik untuk dibagikan kepada teman, sanak, famili, tetangga, handai, tolan, ya, silahkan bagikan. Oke, semangat!